Film pendek ini tentang keterbukaan, di mana keterbukaan adalah salah satu dari kesembilan nilai Universitas Indonesia. Hendaknya keterbukaan selalu berada di antara para mahasiswa Universitas Indonesia, agar hal-hal di dalam film ini tidak terjadi. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Iya, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Pak. Hari ini semua hadir. Hadir, Pak. Oke, karena pertemuan sebelumnya kalian sudah selesai, saya paparkan materinya. Hari ini saya akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan secara kelompok. Kelompok akan dibagi menjadi dua, yaitu sesuai nomor absen, ganjil, dan genap. Baik, tugas kalian sekarang kalian adalah melakukan studi kasus berdasarkan materi kuliah minggu lalu. Baik, Pak. Baik, Pak. Silakan kalian boleh pakai sisa waktu jam ini untuk diskusi. Di akhir kelas, kalian harus menyerahkan laporan kalian kepada saya dalam bentuk digital. Silakan pindah Zoom sesuai kelompoknya masing-masing. Waktu itu kan dibahas ya tentang dampak-dampak dari pandemi dan seburuk apapun pandemi ini, menurut saya masih banyak keuntungannya juga. Contohnya, kita jadi lebih waspada dengan kebersihan benda-benda di sekitar kita. Itu hal yang bagus kan? Bagus sih memang, tapi saya rasa itu hal yang terlalu positif dan kesannya menutup mata terhadap penderitaan orang di luar sana sih. Tapi ada benarnya juga, sesusah apapun kondisi kita sekarang, kita tetap harus melihat sesuatu dari dua sisi. Pandemi memang merugikan, tapi kita bisa lihat juga dari sisi bagusnya, yaitu semua orang jadi lebih menjaga kesehatan dan juga menjaga kebersihan. Setuju dan tidak setuju karena topik ini berpotensi untuk mengubah pandangan negatif masyarakat dan bisa menyalurkan perhatian mereka pada hal yang penting saat ini, seperti bekerja sama untuk mencegah penyebaran virus. Tidak setuju karena saya sependapat dengan Kirana, kesannya menutup mata terhadap hal-hal di luar sana. Saya tidak bermaksud membelah dua tim kita, tapi memang sekitar kita ini sedang tidak baik. Ada baiknya kalau kita sedikit mengubah pandangan masyarakat dari yang serba negatif menjadi lebih positif, agar pandemi ini bisa cepat usai. Itu tujuannya. Oke guys, kemarin kan udah jelasin nih bahwa pandemi itu kan sangat berdampak dalam kehidupan. Dan menurut saya pandemi ini tuh udah sangat merugikan orang banyak. Contohnya nih, usaha-usaha kecil, usaha menengah, bahkan yang besar pun itu udah mengalami kebangkrutan. Ya tuh, banyak karyawan yang di PHK juga. Ini semua tuh salah kondisi yang tiba-tiba dan penanganan yang kurang jelas dari pihak bersangkutan. Wah, tapi contoh nih, om saya, dia aja sekarang udah punya usaha yang mengalami surplus karena pandemi. Soalnya om saya membuat inovasi dengan mengubah usahanya ke dalam bentuk digital atau online. Kalau usaha-usaha lain yang bangkrut berarti memang mereka aja yang nggak punya motif inovasi kan? Ya gitulah, nggak semua usaha punya modal dan cara memindahkan usaha ke bidang lain itu kan susah kan. Jadi kalau modalnya itu udah beda-beda dan eh, usahanya itu kan nggak tentu sama dengan orang lain, jadi jangan dipukul rata lah dengan orang lain gitu. Ini ya, gara-gara pandemi juga masih banyak masyarakat yang diuntungkan. Contoh di bidang gaya hidup, semakin banyak orang yang suka berolahraga. Nggak juga semakin lama pandemi juga makin lama orang di rumah makin malas. Jadi mana mungkin mereka mau olahraga, apalagi bergerak, otomatis jadi nggak sehat. Iya ya, kerjanya jadi cuma makan, tidur, belajar, atau kerja. Udah gitu aja terus sampai mati. Bisa-bisa lemak dalam tubuh makin banyak tuh, makin nggak sehat deh. Gini. Kalau orang di rumah kan jadi punya waktu luang banyak. Otomatis bisa isi waktu luang dengan kegiatan lain. Nah, di situ baru mereka bisa olahraga. Iya, tuh bisa. Jangan selalu dampak pandemi merugikan. Kalau mau pandemi ini cepat usai, bukankah lebih baik kita fokus memperbaiki hal-hal yang memang tidak baik ya? Sebagai contoh deh, selama pandemi ini banyak UMKM tutup karena pelanggan yang sepi dan sebagai result mereka tidak bisa menafkahi keluarganya. Bagaimana melihat sisi positifnya?
Gini, sisi positifnya dari contoh yang tadi, para pelaku UMKM kan jadi dapat banyak perhatian juga dari pemerintah, banyak tunjangan dan bantuan disalurkan pemerintah untuk para pelaku UMKM, sehingga mereka masih bisa bertahan sambil menunggu kurva kasus untuk menurun. Dan lagi selama itu sektor kesehatan bisa bernapas karena semakin sedikit orang yang beraktivitas, semakin menurun kasusnya penyebaran. Kalau kurvanya semakin menurun, lama-kelamaan akan ada pelonggaran atau PPKM. Ada betulnya juga ya. Baiklah kalau begitu. Jadi gimana nih? Kita harus satu opini loh. Kan kita satu kelompok. Sesuai pengalaman pribadi dan orang-orang sekitar sih, pandemi menguntungkan. Jadi, kalau kalian bilang pandemi itu merugikan, kayaknya sih kurang tepat ya. Tapi kan pengalaman itu nggak semua orang ngerti. Coba tanya anggota yang lain. Memang pengalaman mereka sama. Menurut pengalaman saya sih, yang saya rasakan pandemi itu sangat merugikan. Malahan hal yang biasanya menguntungkan malah jadi rugi bandar. Itu mah emang kamu aja yang nggak bisa beradaptasi dengan baik sampai penyalahan kondisi. Bagi semua, saya sudah menilai tugas kelompok kalian. Nilai kalian dapat kalian lihat di papan nilai. Semua sudah ada di sana. Wih, dapat A nih. Ini dapat A. Hah? Dapat C? Kok dapat C sih? Kan udah dibilangin kok pandemi itu merugikan. Gimana sih? Kayak gara-gara ini sih kita makanya dapet C. Dengan demikian, segala perbedaan yang kita miliki harus dihadapi dengan keterbukaan, mau menerima dan mendengarkan opini orang lain, mempertimbangkan pendapat orang dengan kritis, dan juga membagi informasi pengetahuan kepada orang-orang yang berhak mengetahuinya, adalah cara-cara yang kita bisa lakukan untuk menerapkan nilai keterbukaan sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Semoga teman-teman mendapat pesan moral dari film pendek ini, dan mari menerapkan nilai keterbukaan. Terima kasih.